Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah nama sebagai Kepala Badan, Staf Khusus, Ketua Mahkamah Agung hingga Penasehat Khusus Presiden. Presiden melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sejumlah nama yang pernah mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju juga dilantik untuk mengisi posisi baru. Ada nama Muhadjir Effendi yang dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden urusan haji dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasehat Khusus Presiden urusan kesehatan nasional, serta ada juga selebritas Raffi Ahmad yang dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, yang saat ini berada di Istana Kepresidenan. Fedriska, apa saja yang menarik dalam pelantikan Kepala Badan dan juga Penasehat serta staf khusus Presiden tadi, Fedriska? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Yang menarik ini adalah nama mantan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang tadi juga kembali dilantik menjadi sebagai penasehat Presiden di bidang investasi. Di mana kemarin ini mantan Menteri Luhut ini juga sudah dilantik begitu untuk menjadi Dewan Pakar Ekonomi. Jadi dilantiknya kembali Luhut Binsar Panjaitan ini cukup menarik perhatian dari masyarakat begitu ya, di mana sebelumnya Luhut juga menjabat sebagai Menteri Menko Marves, Maritim dan Investasi, dan kemudian kembali diberikan jabatan pada Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini. Dan juga selain itu, Mercy dan juga saudara, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa ada nama-nama yang memang menarik perhatian, yang memang cukup familiar, pernah kita dengar begitu ya, yang juga sempat menduduki jabatan publik pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo kemarin begitu. Dimana kalau misalkan kita lihat ini ada nama dari Jenderal Dudung begitu ya, yang mana ini merupakan Panglima TNI, ya mantan Panglima TNI yang juga kemudian diberi mandat begitu oleh Presiden Prabowo untuk menjadi penasehat Presiden dalam bidang pertahanan. Artinya ini memang sesuai dengan kebidangan yang dikuasai oleh Jenderal Dudung. Dan kemudian ini ada nama mantan dari Menteri Riset Inovasi Teknologi Nasional Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, ini juga diberi mandat oleh Presiden Prabowo sebagai penasihat khusus Presiden dalam bidang ekonomi. Tadi lagi-lagi ini tepat ataupun sejalan dengan kiprah yang sudah dilakukan oleh Prof Bambang selama ini dalam bidang ekonomi. Kemudian ini juga ada nama Dr. Terawan yang juga pada masa itu dalam masa Kabinet Indonesia Maju ini sempat menjabat sebagai Menteri Kesehatan, dan kemudian dalam tugas kali ini ia diberi tugas sebagai penasihat khusus Presiden dalam bidang kesehatan nasional. Kemudian tadi yang sempat saya singgung yakni adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, terkait dengan nama dua pesohor lainnya yakni Yovie Widianto dan juga Raffi Ahmad begitu ya, yang juga diberi mandat oleh Presiden Prabowo sebagai staf khusus dalam bidang ekonomi kreatif dan juga dalam bidang semacam dunia kreatif begitu ya. Ini tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan Raffi dan juga Yovie begitu, yang mana pemerintah ke depan ingin begitu untuk memberikan semacam dukungan begitu terhadap industri kreatif agar dapat mendatangkan semacam keuntungan bagi negara, bagaimana kemudian dengan mendukung film-film dan juga industri kreatif dalam negeri. Tadi ini juga sempat disinggung oleh Yovie Widianto. Dan kemudian tadi yang sudah juga sempat disinggung ini adalah di mana Presiden Prabowo juga melantik 5 dari badan baru, di mana yang baru saja dibentuk pada masa Presiden Prabowo ini, di mana ini merupakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan juga kemudian Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, kemudian adalah Badan Pengendalian Pembangunan Investasi Khusus, kemudian terakhir adalah ini terkait dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Jadi memang pada masa pemerintahan Prabowo ini tampaknya pemerintah ingin lebih spesifik begitu terkait dengan bidang-bidang yang akan diberi perhatian. Mercy. Setelah pelantikan tadi, lantas apalagi kegiatan Presiden Prabowo selanjutnya, Fedriska? Ya, Mercy, tadi kami juga sempat berbincang begitu ya dengan kader Gerindra yakni Dasko yang mengatakan bahwa ia mengatakan
Presiden Prabowo saat ini masih banyak agenda-agenda lain begitu. Selain tadi dalam 2 hari ini Presiden Prabowo mengebut begitu terkait dengan melantik nomenklatur dari pemerintahannya. Kemudian pada hari ini Presiden Prabowo juga masih akan melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan, di mana kalau misalnya kita tahu bahwa sebelumnya Presiden Prabowo ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan ketika semua kementerian sudah melakukan sertijab, namun karena kesibukan dari Presiden Prabowo ini ketika melaksanakan pelantikan-pelantikan nomenklatur pemerintahannya ini, memang dalam Kementerian Pertahanan belum melaksanakan sertijab. Jadi informasi yang kami dapat adalah nanti pada pukul 1 Presiden Prabowo akan melaksanakan serah terima jabatan dari Presiden Prabowo ke Menteri Pertahanan yang baru. Ini ada untuk hari ini. Namun untuk dalam waktu dekat kami dapatkan informasi juga bahwa besok pada tanggal 23 ini Presiden Prabowo untuk pertama kalinya akan melaksanakan rapat paripurna bersama dengan seluruh menteri-menterinya untuk membahas roadmap dari program-program yang akan dibahas lebih lanjut terkait dengan makan siang gratis dan juga terkait dengan pengentasan kemiskinan dan juga kemudian isu-isu ataupun faktor sektor-sektor yang akan menjadi perhatian dari pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ke depan. Merci. Terima kasih Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.